Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dan pendengar Radio Erlisa. Dalam kali ini ada kegiatan YPM berbagi di bulan Ramadan 1444 yang kali ini kita kehadiran tamu istimewa bersama kita Dr. Ines ya. Dan kita akan berbincang selama 30 menit ke depan dengan tema tantangan perkembangan jiwa anak. Sebelumnya supaya para pemirsa kenal, akan kami sampaikan kurikulum fitnya. Dr. Ines Herlante Dora SPKJ, lahirnya di Dumai 6 November 1984. Beliau dokter umum dan dokter spesialis kedokteran jiwa yang bertugas di Rumah Sakit Umum RSUD Jepara. Ya. Monggo dokter bisa dimulai saja supaya waktunya cukup. Oke, terima kasih Bunda Ida ya, saya manggil ya. Karena kebetulan Bunda ini gurunya anak saya ya. Iya. Jadi nanti bisa menilai ini anak saya perkembangannya gimana ya Bu. Oke, terima kasih. Jadi saya diminta untuk mengisi tentang perkembangan jiwa anak ya. Yang sering muncul pertanyaan ke saya tuh, Dok, sekarang tuh tantangannya untuk masa milenial tuh seperti apa sih gitu. Sebenarnya kalau dulu mungkin lebih kayak cemas perpisahan, retardasi mental gitu ya, kesulitan makan gitu. Kalau sekarang tuh tantangannya lebih ke kayak adiksi, bullying, adiksi aja macam-macam ya. Kalau dulu kita taunya adiksi itu pasti hubungannya dengan narkoba. Tapi saat ini tantangannya bertambah. Ternyata ada juga yang ke game online, YouTube, media sosial gitu ya. Belum lagi penyimpangan seksual, seks bebas, dan penolakan sekolah, juga termasuk gangguan psikosomatis. Jadi sering aja pertanyaannya, Dok, berarti kalau cemas perpisahan, kesulitan makan, udah nggak ada ya Dok? Ada, cuman sekarang tambah lagi. Iya. Ya bisa jadi sebenarnya dulu sudah ada, cuman saat ini awareness-nya kita, kesadaran kita tentang perkembangan anak atau tantangan pada anak-anak sekarang tuh jauh lebih kompleks dibandingkan zaman kita dulu gitu. Terus gimana nih Dok kita cara menghadapi tantangan yang ada pada anak-anak kita sekarang? Kalau dari saya, ya kita pertama harus mengenali dulu perkembangan yang ideal untuk anak tuh seperti apa. Nah kalau di kami di bidang psikiatri ada beberapa perkembangan yang secara dasar harus kita pahami gitu ya. Di antaranya perkembangan kognitif, mungkin ini sebenarnya sesuatu yang sederhana dan sering didengar, cuman secara sekelibat aja gitu ya Bunda ya. Cuman kalau secara lebih dalam mengenal, seringkali sehabis saya ngisi itu tanya, ternyata itu ya Dok yang dimaksud dengan perkembangan emosional gitu ya. Jadi ada perkembangan kognitif yang pertama, kemudian perkembangan emosi, perkembangan perilaku, perkembangan sosialisasi, terus perkembangan komunikasi, perkembangan psikoseksual, perkembangan perilaku seksual, dan perkembangan moral. Jadi 8 perkembangan ini harus kita pahami secara sederhana untuk kita bisa mendampingi anak-anak menjalani tantangan kehidupan di masa saat ini ya. Karena sebenarnya saya paling sering mengulang-ulang ini. Sebenarnya parenting itu tujuannya kan kita mau mendampingi anak supaya anak kita bisa berkembang menjadi anak yang sehat. Sehat tentunya tidak hanya secara fisik tapi juga secara jiwa. Nah ini sering jadi pertanyaan, sehat jiwa tuh yang kayak apa sih gitu ya. Ini saya ambil dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Jadi seseorang itu dianggap sehat jiwanya kalau dia bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Kemudian bukan hanya berhenti sampai di sana, tapi juga harus menyadari kemampuan diri. Seringkali kan kita mendapati anak tuh sebenarnya kamu tuh lebih kompetensimu tuh di mana sih? Kamu tuh lebih menonjol di mana? Anaknya juga nggak tahu. Dan kita yang sebagai orang tua, guru atau mungkin pendamping gitu ya, kita juga anak kita tuh sebenarnya kemampuan dirinya di mana tuh kita juga masih tanda tanya. Padahal itu PR besar. Karena ketika dia sehat jiwa, dia bisa menyadari itu. Kemudian dapat menghadapi tekanan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, dinamika kehidupan seorang individu, anak, dewasa maupun nanti tahap perkembangannya selanjutnya atau lansia pasti nggak lepas dari tekanan-tekanan kehidupan. Terus bisa bekerja secara produktif. Ini juga hal yang nggak perlu, tidak bisa kita lupakan. Jadi yang terakhir mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Kalau melihat ini kan, jika seseorang tidak bisa bekerja secara produktif, kemudian tidak bisa berkontribusi terhadap komunitas, berarti syarat sehat jiwanya tidak terpenuhi. Betul. Jadi saya seringkali suka bertanya juga, yuk kita sama-sama menilai sebenarnya kita sudah cukup sehat jiwa atau belum, karena ternyata definisinya itu tidak sederhana dan sangat luas. Jadi tidak hanya sekedar menyadari kemampuan, tapi masih ada poin-poin selanjutnya tadi, produktif, bisa berkontribusi untuk komunitas ya. Oke. Kira-kira kalau misalkan itu kan kalau untuk bisa berkontribusi, maksudnya berkontribusi itu bisa untuk komunitasnya, berarti kalau untuk anak-anak bisa untuk keluarganya. Nah, mulai tahap usia berapa sehingga kategori itu bisa dimasukkan untuk bisa berkontribusi? Sementara untuk perkembangan anak kan kita juga mulai dari 0 tahun sudah bisa dilihat gitu. Ya itu tadi, makanya kita kan lihat bahwa anak-anak itu ternyata fase perkembangannya tidak hanya secara fisik seperti pertambahan berat badan atau tinggi badan. Betul. Tapi kita juga lihat untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungannya. Kalau anak kan mungkin skupnya masih cukup kecil ya. Kalau mungkin bayi gitu, kita lihat perkembangan kognitif yang utama itu sensori motorik, itu usia 0 sampai 1 tahun. Kontribusinya apa? Kita bayangkan kalau misalnya seorang bayi tidak bisa menghisap puting ibunya. Nah, sebenarnya ketika pendampingnya punya badan yang sehat, punya fisik mental yang baik, siap untuk menyusui, tapi kalau anak ternyata perkembangan sensori motoriknya nggak bagus, nah ternyata dia juga nggak bisa ikut andil dalam kontribusi tadi, karena ternyata dalam kehidupan sehari-hari ibu dan anak itu saling memberi. Betul. Tidak hanya tidak hanya ibu yang memberi ASI, tapi anak juga ada usaha dengan tadi perkembangan sensori motorik. Betul. Itu perkembangan yang paling tahap awal pada kognitif. Kita lihat kalau secara emosional mungkin yang tadinya dia bergantung, kemudian dalam perkembangannya dia jadi jauh lebih mandiri. Ketika mandiri itu juga diikuti rasa tanggung jawab. Ketika tanggung jawabnya meningkat, biasanya dia punya kemampuan mengendalikan emosi. Nah, ketika anak-anak itu tidak bisa mencapai 3 tahapan tadi, tentunya nanti akan tidak bisa berkontribusi dalam relasi keluarga, karena kan harus saling berelasi ya. Ya, jadi ya, itu tadi ya. Terus perilaku juga, kalau perilaku kan kita bisa lihat tadi, sensori motoriknya bagus, dia juga ternyata mulai dari yang bergantung jadi lebih bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Misalnya kalau tadinya harus dipegangi nih botol minumannya, sekarang dia bisa pegang botol sendiri. Kemudian dia secara emosional bisa mengendalikan emosinya. Tadinya kalau haus menangis, teriak-teriak ya kalau anak-anak itu, karena hanya cara berkomunikasinya dengan menangis. Akhirnya dia bisa memahami ibunya ketika bilang nanti dulu ya, mama bikinkan susu dulu. Ternyata dia bisa menunggu ibunya dengan tertawa melihat ibunya. Itu kan juga satu kontribusi ya. Perilakunya apa? Dia duduk diam,
Nah itu kan juga satu perkembangan, Betul. aspek perkembangan. Terus sosialisasinya juga kelihatan. Jadi kalau perkembangan sosialisasi itu usia anak umur 0 sampai 1 itu kita bilang saatnya bertumbuh rasa percaya atau ketidakpercayaan. Kita bilangnya trust mistrust. Ketika dia mempercayai ibunya, karena waktu itu dunianya itu hanya antara dirinya dan ibu ya, usia 0 sampai 1 tahun untuk perkembangan sosialisasi. Ketika dia trust, itu akan membuat dia juga jadi mampu mengendalikan emosi. Dia akan menunggu. Ibunya bilang 5 menit ya, mama bikinkan susu, dan dia mengikuti itu. Oh ya, 5 menit mama akan datang karena dia percaya. Kalau anak yang nggak percaya, ya dia akan tetap nangis, teriak-teriak gitu ya. Ya, itu komunikasi juga. Anak-anak kan berkomunikasi itu yang mungkin tadinya hanya bahasa isyarat. Terus kemudian akhirnya bisa melakukan bahasa isyarat, akhirnya bisa berkomunikasi secara verbal, memahami apa yang ibunya katakan, kemudian bisa membalas timbal balik ya. Nah kalau perkembangan emosinya tidak berkembang, itu nggak akan terjadi. Jadi kalau bisa ibunya bilang, bentar ya nak, 5 menit nih mama bikinkan susu. Perkembangan sensorinya oke, terus berarti kan kognitifnya bagus, terus tadi perkembangan emosinya baik, sosialisasinya bagus, komunikasinya baik, dia jawab, iya mah 5 menit ya mah gitu. Itu berarti menandakan anak ini perkembangan komunikasinya baik. Betul. Termasuk nanti ada lagi kita bilangnya perkembangan psikoseksual. Kalau kita bilang seksual itu tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang tabu atau pornografi ya. Jadi kalau dalam ilmu psikiatri ketika kita bilang psikoseksual itu kita bicara tentang segala aktivitas yang menyenangkan bagi individu. Nah untuk anak-anak usia 0 sampai 1 tahun, fase yang menyenangkan tuh ada di fase oral. Jadi dia sangat menikmati ketika menyusui. Kita bayangkan kalau anak-anak fase oralnya tidak terpenuhi, diberi susu aja nangis. Berarti kan dia perkembangan oralnya ada apa? Itu yang kita pertanyakan. Atau mungkin perkembangan oral itu kan harus terselesaikan di usia 0 sampai 1 tahun. Kalau misalnya ngedotnya sampai umur 12 tahun, berarti kan ada fiksasi. Kita bilang ada keterikatan pada fase oralnya. Berarti kenikmatannya yang harusnya berpindah pada hal yang lain, tapi tetap berada pada area mulutnya. Nah ini kita nanti bisa ciri-cirinya, bisa kita lihat anak ini dependent nggak. Biasanya anak-anak seperti ini dia ketergantungannya tinggi sekali. Kemudian ternyata ini juga berhubungan dengan komunikasi dan emosi. Anak-anak yang terfiksasi di fase oral itu biasanya agresif secara verbal. Kita bayangkan kalau anak-anak agresif secara verbal itu kan hal yang paling kita nggak mau ya. Karena bayangkan anak-anak ini nanti bakal jadi dewasa, jadi orang yang bakal jadi figur yang kita harapkan bisa memberikan perubahan pada banyak hal dalam artian positif. Kalau dia agresif secara verbal, kita bayangkan dia misalnya menjadi seorang guru atau seorang dokter atau mungkin nanti pimpinan dalam satu daerah, tapi dia sangat agresif secara verbal. Itu kan hal yang kita nggak mau. Nah itu kita bisa melihat ciri-ciri khas di situ. Belum lagi perilaku seksual juga. Ternyata di usia 0 sampai 1 tahun itu ada perkembangan perilaku seksual, di mana itu yang paling berperan adalah orang tua atau lingkungan di sekitarnya. Kayak anak perempuan kita pakaikan baju pink, anak laki-laki mungkin kita pilih warna lain karena kita tahu bahwa pink itu identik dengan feminim ya, hal-hal yang berbau pada anak-anak perempuan. Sehingga nanti dalam pengelolaan emosinya, dalam berkomunikasi, dia juga akan sesuai dengan identitas gendernya. Kalau kita tidak membiasakan perilaku seksualnya itu sesuai, nanti penampilan identitas gendernya juga akan mengalami, kita bilangnya confusion ya, kebingungan identitas. Yang terakhir ada perkembangan moral. Nah ini nanti kalau dibahas seru banget nih Bunda. Nanti kita bisa tanya, kita nih jangan-jangan perkembangan moral kita juga stagnan atau berhenti pada fase-fase tertentu. Nanti kalau dibahas lebih dalam bakal seru banget. Ya, betul. Para pemirsa
Radio Erlisa dan YouTube yang di kegiatan Ramadan ini menarik sekali kita berbincang dengan Dr. Ines dan apalagi kita seorang ibu ya yang selalu berdampingan dengan anak. Kira-kira seandainya untuk perkembangan hari ini misalkan seorang guru menghadapi anak yang hiperaktif misalnya, itu berarti kena faktor apa, Dok? Ya, itu tadi kita lihat 8 perkembangan dasar tadi, Bunda. Kita lihat jadi tidak hanya melulu kita cari dengan, kalau hiperaktivitas kan hubungannya dengan perilaku ya. Seringkali kita mengkotakkan di sana. Tapi kalau di bidang psikiatri, ketika seseorang anak datang dengan satu gangguan, kita mengevaluasinya 8 perkembangannya itu tadi. Dan biasanya seringkali saling berhubungan. Jadi misalnya perilaku yang hiperaktif biasanya nggak lepas dari gangguan di perkembangan emosi. Ada juga gangguan di perkembangan komunikasinya juga. Ada juga nanti ya perkembangan moralnya tadi. Karena kan untuk mengikuti satu aturan, baik itu di rumah, lingkungan di luar rumah, atau sekolah, di tempat kerja, itu ada aturan-aturan moral yang harus kita ikuti. Ketika perkembangannya tuh baru sampai tahapan mana, misalnya dia menaati aturan cuman karena takut dihukum. Nah itu kita lihat berarti perkembangan moralnya baru pada tahapan ini. Padahal semua perkembangan tadi punya tahapan kayak naik kelas, Bunda. Habis kelas 1 nanti naik ke kelas 2 dan naik lagi ke kelas 3. Dan kita juga punya ancer-ancer. Kelas 1 tuh usianya biasanya 7 tahun. Nanti kelas 2 itu usianya 8 tahun dan harus tahu. Jadi nanti kalau kita lihat di usia 12 tahun tapi kok tahap kemampuan kognitifnya baru sama dengan di usia 6 tahun. Nah, kita cari ada apa ini? Apakah ada stimulasi yang kurang atau ini ada hubungannya dengan faktor lingkungan yang lain gitu ya, atau juga mungkin memang ini faktor biologi, jadi memang anak ini punya keterbatasan Pembawaan lahir berarti kalau ya gitu ya, karena kan kita tahu bahwa jiwa itu sebenarnya berpusat pada fungsi otak. Ketika otaknya tidak struktur dan fungsinya tidak baik, maka akan menyebabkan gangguan pada perkembangan 8 hal tadi, dari mulai kognitif sampai dengan moral. Tapi kalau kita lihat ternyata fungsi otak dan struktur otaknya baik, tapi kenapa kok 8 perkembangan dasar tadi tidak berkembang dengan seharusnya, kita bisa lihat bagaimana pendampingannya, bagaimana stimulasi lingkungannya. Betul. Ya, karena balik lagi saya lupa tuh ya bahasanya kayak apa, bahwa untuk menumbuh kembangkan seorang anak tuh butuh satu desa. Jadi tidak bisa hanya itu peran orang tua, keluarga dan guru. Jadi sebenarnya kita semua tuh punya peran terhadap tumbuh kembang anak. Iya. Semuanya ya. Iya, Sinergi. iya, gitu bersinergi. Tidak bisa sendiri-sendiri berarti. Dan mungkin itu yang saat ini kita sedikit-sedikit mengalami penurunan ya. Kalau mungkin dulu kita udah bisa lihat tuh anak-anak tuh kalau ada yang nggak pas, tetangganya mungkin bisa ikut membantu. Bantu. Jangan gitu ya. Kamu kok nggak sopan gitu. Kalau sekarang tuh kita mau mau nyoel yang bukan anggota keluarga kita tuh kayaknya agak kurang ini ya. Karena mungkin nilai-nilai di kita juga mulai berkurang. Kalau dulu kan guru marahin murid tuh nggak apa-apa gitu ya. Karena bagian dari pendidikan. Iya, bagian pendidikan gitu ya. Kalau dulu saya ingat kita kalau dimarahin guru, lapor sama orang tua tuh paling takut. Nanti karena dimarahinnya double ya. Kalau sekarang orang tua marahin guru tuh guru marahin anak tuh takut dimarahi orang tua atau mungkin ada aturan yang lain ya, Bunda ya. Karena ada yang dilaporkan ya gitu, pelanggaran ya. Ya sebenarnya ya itu tadi karena mungkin ada pergeseran nilai di kita yang semuanya tujuannya baik, tapi mungkin interpretasi kita secara personal yang berbeda sehingga ternyata itu berdampak pada tumbuh kembang anak. Ya. Misalnya masalah mungkin yang lagi heboh nih apa ya, Bunda, LGBT. Ya. LGBT.
LGBT. Oh, LGBT, ya. Ya, LGBT. Kalau LGBT kan kalau mungkin nilai-nilai yang dulu tuh mungkin kita bisa saling mengingatkan. Kalau sekarang kan mungkin ada hubungannya dengan HAM, Iya, itu kebebasan. haknya, kebebasan untuk menunjukkan identitas seksual gitu. Nah ini kita nanti bisa menilai ada plus minusnya sebenarnya. Dan saya yakin sih tujuannya bukan hanya sekedar untuk kebebasan hak asasi manusia, menunjukkan apa dirinya. Tapi sebenarnya di sana ada nilai-nilai budaya atau keyakinan yang kita nggak boleh tinggalkan juga ya. Dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat yang kita hormati bersama begitu ya. Nah kira-kira untuk rekomendasi dokter supaya perkembangan anak itu menjadi tadi seimbang, kemudian sesuai dengan yang kita harapkan, sebetulnya ada pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada lingkungan keluarga maupun guru yang lebih dekat dengan anak-anak. Untuk khusus yang pemirsa kita, apalagi ada untuk yang di pendidikan naungan JPM ya, naungan muslimat itu kan ada anak-anak PAUD usia 1 sampai 6 tahun. Mungkin ada tips-tips khusus apa yang harus kita lakukan oleh seorang guru supaya memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, terima kasih Bunda. Saya coba menjawab. Mungkin yang pertama sebagai kita orang tua maupun guru dan lingkungan tentang perkembangan dasar itu memang kita harus pahami bersama. Sehingga kalau kita tahu secara dasar bagaimana sih perkembangan anak yang harus dia capai di usia-usianya. Misalnya di usia 1 sampai 6 tahun itu kita bisa mendeteksi secara dini anak ini punya gangguan perkembangan atau enggak. Ketika kita tahu itu ada gangguan perkembangan, mungkin nanti kalau misalnya yang menemukan itu guru, nanti mungkin bisa berkomunikasi pada orang tua. Karena gangguan perkembangan itu syaratnya ya kadang-kadang ada anak yang dibilang ini nakal dok gitu ya. Kalau nakal kan kita bilang itu gangguan emosi ya. Nakalnya harus ada minimal di 2 tempat. Kalau dia hanya nakalnya di rumah aja, tapi di sekolahan enggak, kita belum bisa bilang itu gangguan perkembangan emosi. Tapi kita baru bilang ini ada resiko. Karena kenapa anak kok bisa mengendalikan emosi di satu tempat, tapi di tempat lain dia nggak bisa, gitu ya. Nah itu tadi, misalnya kita sudah menemukan, mungkin nanti saling berkomunikasi antara orang tua dan guru untuk mengejar ketinggalan perkembangannya. Sama kayak kalau anak nggak bisa berhitung, nggak bisa pengurangan ya Bunda ya. Biasanya kan kita dampinginya mundur ke belakang ya. Penambahan dia bisa nggak gitu. Kalau dia belum bisa penambahan, otomatis pasti belum bisa pengurangan. Karena kan tahapannya belajar matematika tuh bisa mengenal angka dulu, kemudian tahu urutan angka, bisa tambah-tambahan, baru dia bisa mengurangan. Nah sama ini, anak ini misalnya di gangguannya tidak mandiri. Dicari dulu nggak mandirinya tuh di mana. Misalnya ternyata dia nggak bisa tuh kemana-mana, harus ditemani dulu. Kita lihat ke belakang. Di kamar tidurnya di rumah sudah sendiri atau belum. Jadi kita mundurnya di step perkembangan sebelumnya. Ini juga sama, nanti kita lihat di perkembangan sebelumnya sudah terselesaikan atau belum. Jadi kayak kalau di perkembangan sebelumnya belum terselesaikan, dia nggak bisa kita pacu untuk bisa menyelesaikan perkembangan saat ini atau apalagi untuk naik. Itu kalau saya analogikan, dia belum bisa menyelesaikan nilai minimal untuk lulus SD kelas 2. Terus kita paksa dia harus naik kelas 3, itu nggak bisa. Kita lihat dulu, di kelas 1 dia memenuhi kriteria untuk bisa dianggap menguasai materi kelas 1 SD apa enggak? Kalau dia di situ sudah, berarti PR kita mengejar ketinggalan dia di kelas 2. Baru setelah itu kita ajak dia untuk bisa mencapai kelas 3 yang supaya nggak ketinggalan dari teman-temannya. Ini juga sama, nanti kan ada perkembangannya kan ada sensori motorik, nanti ada
perkembangan praoperasional, nanti kita lihat sensori motoriknya bagus dulu nggak? Atau kalau misalnya perkembangan sosial, kan tadi ada trust mistrust, kemudian nanti baru naik. Trustnya terbentuk dulu nggak? Kita bayangkan kalau anak SD kelas 1 sampai di sekolahan nangis terus kita ajak dia untuk bermain. Kita harus lihat dulu kepercayaannya untuk berada di satu lingkungan itu ada dulu apa enggak gitu. Atau jangan-jangan balik lagi ke rumah. Di rumah kepercayaannya ada enggak? Jangan-jangan masalahnya di rumah bukan di sekolahnya gitu ya. Kadang-kadang kan sukanya kita fokusnya atau orang tua fokusnya tuh wah sekolahnya ada apa nih? Balik dulu ke rumah, di rumahnya ada apa enggak? Bisa nggak dia percaya? Karena kan kalau anak sekolah kan pasti orang tuanya biasanya ngasih tahu dulu ya. Betul. Kakak ini kamu udah usianya 7 tahun, jadi sudah masuk untuk SD kelas 1. Kamu mau sekolah nggak? Dia percaya nggak pada orang tuanya ketika orang tuanya mengatakan bahwa SD itu jauh lebih menyenangkan daripada TK. Kalau dia nggak percaya sama ibunya, dibawa ke 1 SD pasti nggak mau sekolah. Jadi dia harus punya trust dulu di keluarga, baru dia bisa punya trust di lingkungan yang lebih besar. Yaitu lingkungan sekolah, teman-teman sebayanya. Gitu Bunda. Oke. Terima kasih bincangan hari ini sangat luar biasa. Banyak ilmu yang kita dapatkan dan ini terutama tentang perkembangan anak-anak harus kita pahami sedini mungkin ya dari dasar-dasar perkembangan dan mungkin nanti karena waktunya yang sangat terbatas ya nanti dokter kira-kira bisa membuka untuk misalnya konsultasi pribadi atau enggak untuk teman-teman pemirsa dan pendengar sekalian. Boleh, karena saya kan praktek di RSUD RA Kartini Jepara, juga di Rumah Sakit Rehata di Kelet. Mungkin ini awal pembuka ya Bunda ya. Boleh. Karena sebenarnya untuk bicara tentang perkembangan anak tuh butuh beberapa episode. Kalau tadi kan ini hanya pembuka kita bahwa ternyata sehat jiwa itu sangat luas. Betul. Tidak hanya sehat secara fisik, jiwa, spiritual, atau sosial, tapi dia juga harus tahu kemampuan dirinya, dia harus bisa bekerja secara produktif berarti menghasilkan ya. Kemudian dia punya kontribusi terhadap masyarakat. Ketika hanya bisa sampai bekerja tapi belum bisa berkontribusi pada komunitas atau masyarakatnya, kita belum bisa bilang sehat. Nah, untuk bisa mencapai individu yang sehat seperti itu harus dimulai dari masa kanak-kanak, dari mulai dia lahir sampai menuju dia dewasa. Dan untuk bisa mendampingi anak tadi menjadi individu yang sehat jiwanya, kita sebagai pendamping, baik mungkin orang tua, guru, atau lingkungan di sekitar anak harus memahami tentang perkembangan 8 perkembangan jiwa dasar kepada anak. Kira-kira gitu. Oke. Iya. Terima kasih untuk dokter di sini khususnya dan semua pemirsa dan pendengar. Karena waktu sudah tidak cukup, kita akhiri. Semoga hari ini bermanfaat dan kita bisa disambung untuk yang tema lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.